Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dan dasar perenungan hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan berkata. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan yang lain kepada mereka. Katanya kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang diambil orang dan ditaburkan di ladangnya. Biji itu adalah yang terkecil dari semua jenis benih. Tetapi ketika tumbuh, ia lebih besar dari semua jenis sayuran. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di langit datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan surga itu seperti ragi yang oleh seorang perempuan diambil dan dimasukkan ke dalam adonan tepung terigu sebanyak 3 sukat sampai seluruh adonan itu bercampur ragi. Saudara yang terkasih, dunia kita belakangan ini semakin kuat diseret dalam sebuah budaya materialistis. Dalam dunia yang menghidupi budaya materialistis, orang-orang hanya mampu memberi rasa hormat terhadap hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Dan bagi orang-orang tertentu untuk bisa dihargai, mereka berjuang untuk menampilkan diri sebagai yang terhebat, terkaya, terdepan dalam segala hal. Oleh karena itu, dalam dunia yang begitu materialistis sekarang ini, banyak orang yang mengukur sesamanya dari segi materi dan hal-hal pencapaian semata. Oleh karena itu juga, imbasnya banyak orang menjadi stres dan depresi dengan ekspektasinya sendiri. Tak terkecuali orang-orang yang percaya dan mengaku beriman kepada Yesus. Ada saja rasa kecewa yang ditujukan kepada Tuhan, seolah Tuhan tidak memberkati mereka dengan tidak merestui harapan mereka menjadi kenyataan sebagai orang yang terhebat, terpopuler, terpinter, dan terdalam segala hal. Saudaraku, jika kita saat ini telah berada dalam perasaan yang sama, kecewa kepada Tuhan, ada baiknya kita dengar pesan firman Tuhan yang menyejukkan di pagi hari ini. Teks yang barusan kita baca adalah perumpamaan biji sesawi dan ragi yang menjelaskan tentang kerajaan Allah yang memberikan pengaruhnya. Perumpamaan pertama, kerajaan sorga diumpamakan seperti biji sesawi. Biji ini sangat kecil, berdiameter kurang lebih dari 0,5 milimeter. Biji yang sedemikian kecil dapat bertumbuh perlahan dengan warna yang tidak mencolok sama sekali. Dan setelah bertumbuh, pohonnya menjadi sangat besar, sehingga burung-burung pun datang dan bisa bersarang padanya. Perumpamaan yang kedua yang tersaji melalui teks yang kita baca adalah tentang ragi yang dicampurkan dalam adonan tepung terigu. Ragi biasanya berguna untuk membuat adonan, mengembangkan dan siap dibakar adonan kue yang sudah dikembangkan oleh ragi. Ragi itu begitu sedikit, tetapi setelah ditaburkan, ragi itu mempengaruhi seluruh adonan kue yang siap dibakar. Saudaraku yang terkasih, dalam 2 perumpamaan yang diucapkan Yesus ini, kemudian ia menjelaskan bahwa kerajaan sorga dimulai dari apa yang sangat kecil dan tidak diperhatikan banyak orang. Yesus memulai
dengan mengumpulkan sekelompok nelayan sederhana untuk menyebarkan berita tentang kerajaannya. Kemudian kebangkitannya disaksikan dan dikisahkan oleh para murid. Demikian juga gereja mula-mula dimulai dengan beberapa orang pengikut Yesus yang masih setia. Mereka kemudian menjadi golongan yang tertindas di zamannya. Namun demikian Tuhan menyertai mereka sehingga mereka makin giat mewartakan kerajaan sorga. Berita Injil kemudian mulai memengaruhi rakyat di dalam kekaisaran Romawi. Sampai kemudian Kristen menjadi agama negara dan kita mendengarkan Injil sampai sekarang ini itu berkat kegigihan orang-orang Kristen mula-mula yang dimulai dari kelompok yang sangat kecil. Saudara, apa yang kita pelajari melalui bagian ini? Menjadi jelas bagi kita bahwa Allah tidak selalu bekerja dengan cara dan langkah-langkah yang besar. Allah mengerjakan pengaruh yang baik juga dengan memakai hal-hal yang kecil, terabaikan, dan tidak terperhatikan. Model seperti ini pun kita juga dapat lakukan dalam mengambil bagian untuk memberi dan menghadirkan pengaruh bagi komunitas kita. Dengan menebarkan cinta kasih kepada sesama, kita memberikan kontribusi positif bagi kebersamaan sosial di tengah masyarakat. Ya, kita bisa menjadi seperti pohon yang menjadi tempat berteduh burung-burung. Demikian pula kehadiran kita bisa menjadi peneduh bagi semua orang-orang, baik yang mengenal maupun yang belum mengenal Kristus. Langkah awal kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana, yaitu dengan merelakan diri untuk hadir menjadi pendengar yang empatik bagi sesama yang membutuhkan. Dengan menyediakan diri membagi kehidupan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami hari ini untuk memberi pengaruh yang baik bagi sesama kami. Penuhi hati kami dengan cinta-Mu ya Yesus, agar kami mencintai sesama seperti Engkau mencintai mereka. Perlengkapi kami dengan hikmat, kekuatan, dan segala hal yang dibutuhkan untuk memberi pengaruh bagi dunia di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Jauhkan kami dari hal-hal yang merugikan dan teguhkanlah hati kami untuk melakukan apa yang sepatutnya kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah memulai kehidupan, menebarkan cinta kasih bagi kami, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.